Dulu dunia hanya diterangi api, bahkan mesin digerakkan manual oleh manusia. Untung saja George Westinghouse muncul dengan berbagai penemuannya yang diawali dari rem udara kereta api. Berkat itu, ia lalu menginvestasikan seluruh kekayaannya pada gas alam yang diyakininya akan menjadi masa depan cahaya dan juga industri. Sayangnya, belum juga mimpinya terwujud. Muncul penemu baru bernama Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan energi alternatif yang disebut listrik. Dan perseteruan di antara mereka berdua pun bermula. Suatu malam, para petinggi negara dan para investor sedang bersama menuju suatu tempat. Namun tiba-tiba dialah Thomas Alva Edison. Bersamaan dengan itu, Pittsburgh, Pennsylvania, George Westinghouse sedang mengadakan pesta untuk merayakan kesuksesannya. Tapi kegembiraan dalam pesta itu harus ternodai karena banyak teman bisnisnya yang membandingkan energi gasnya dengan energi listrik milik Edison yang jauh lebih murah dan bersahabat dengan alam. George lalu menemui asisten pribadinya yang bernama Franklin Pop. Ia berpikiran daripada bersaing mengapa tidak bekerja sama saja dan membuat bisnis mereka menjadi jauh lebih besar, bahkan bisa menerangi seluruh dunia. Franklin Pop yang mendengar itu pun merasa ragu karena Edison adalah orang yang tak biasa bersosialisasi. Hari pun berganti. Edison bersama istri, kedua anaknya, dan asisten pribadinya yang bernama Samuel Insull menemui seorang investor terkemuka yang bernama J.P. Morgan. Di sana ia menunjukkan penemuan terbarunya, yaitu fonograf, sebuah alat yang mampu merekam suara. J.P. Morgan sangat takjub dengan alat itu. Ia tak menyangka bisa mendengarkan suaranya sendiri dari sebuah alat. Edison lalu menunjukkan karyanya yang lain di mana ia berencana memproduksi cahaya dalam bola atau yang kita kenal dengan nama lampu Bolham agar bisa menerangi seisi kota. Cahaya yang dibuatnya ini tak berbau dan tak beracun dengan ketahanan selama 13 jam, di mana itu lebih baik dan aman dibandingkan dengan buatan Westinghouse. Ia kemudian menuju ke inti tujuannya ke sana. Ia membutuhkan dana sekitar 1,5 juta dolar dan 2 gedung untuk menyimpan dinamo listrik. Sayangnya, J.P. Morgan sama sekali tak tertarik. Ia lebih tertarik pada pembuatan senjata canggih. Padahal selama ini Edison tak mau menciptakan apapun alat yang dapat membunuh manusia. Mau gak mau, ia pun harus pulang tanpa hasil. Sementara itu, Westinghouse, istri, dan Franklin Pop telah menunggu kedatangan Edison dengan penuh rasa bahagia. Namun ternyata I doubt that. yang ditakutkan Franklin Pop benar-benar terjadi. Entah apa yang membuat Edison gak mau datang menemuinya. Ia pun harus membubarkan puluhan pembantunya yang telah bekerja seharian penuh demi memberikan yang terbaik untuk penyambutan itu. Beberapa hari kemudian saat Edison dan istrinya sedang bermain dengan fonografnya, tiba-tiba J.P. Morgan menghubunginya. Gak disangkanya J.P. Morgan sepakat untuk menjadi investor proyek yang direncanakan Edison.
Sementara itu, seorang pria sedang bermimpi menciptakan sebuah mesin yang sangat canggih. Dan saat ia terbangun, ia pun langsung menuliskan mimpinya itu dalam sebuah buku catatan kecil. Dia adalah Nikola Tesla, seorang imigran yang berniat datang ke Amerika untuk mengadu nasibnya. New York 4 September 1882, hampir seluruh warga berkumpul. Tesla pun juga ada di sana. Malam itu Edison hendak menciptakan sejarah di kota itu, di mana untuk pertama kalinya malam mereka akan bercahaya. Kesuksesan itu tidak membuat Edison puas. Ia terus memperluas jangkauan teknologi terbarunya itu ke kota-kota yang lain. Sementara itu, ternyata Westinghouse telah menemukan kelemahan pada teknologi yang sedang dikembangkan Edison, di mana arus DC akan membutuhkan sangat banyak generator dan membuat pengeluaran semakin banyak. Maka dari itu, ia bertekad untuk bekerja sama dengan Edison untuk menciptakan listrik dengan arus bolak-balik atau dikenal dengan nama AC, yang bisa lebih hemat dan juga efektif. Namun, lagi-lagi Franklin Pop gak sepakat. Pikirannya mungkin saja Edison sudah melakukan hal itu, tapi hal itu gagal. Di tempat lain, Nikola Tesla telah sampai di kantornya Edison. Tanpa basa-basi panjang, ia pun langsung menyampaikan niatnya untuk menjadi pekerja di sana. Di sebuah perusahaan yang selalu menemukan penemuan kecil setiap 10 hari sekali dan penemuan besar setiap 6 bulan sekali. Edison yang mendengar lamaran itu tanpa pikir panjang memberi tawaran gaji $100 per bulan. Tapi jika Tesla berhasil memperbarui generator DC-nya yang akan sangat berpengaruh besar pada perusahaan itu, maka ia berjanji akan menggajinya $5.000 per bulan. Tentu saja Tesla langsung menerima tantangan itu. Suatu hari saat istri Edison sedang menggosip bersama tetangganya, ia baru menyadari bahwa selama ini ia tak begitu berharga di mata suaminya. Bahkan saat malam pertama pun suaminya lebih berfokus pada penemuannya. Ia selalu merasa ada sesuatu yang sangat besar mengganjal di hatinya. Dan untuk menghibur dirinya, ia pun lalu berlari-lari bersama anak-anaknya. Tapi tiba-tiba, It's neuralgia brought on by eye strain. istri Edison didiagnosa neuralgia, di mana ada tekanan di mata yang memaksanya untuk memakai alat bantu penglihatan. Sementara itu, Westinghouse mulai bergerak untuk mencuri perhatian Edison. Ia membuat generator AC yang akan ia gunakan untuk menerangi seluruh kota dengan biaya 75% lebih murah. Dan jarak jangkauannya juga lebih luas dibanding arus DC. Setelah generatornya siap, ia langsung memasang tiang-tiang listrik dan akan membagikan listriknya secara gratis pada seluruh warga. Great Barrington, 6 Maret 1886. Westinghouse berhasil menerangi seluruh kota itu hanya dengan satu generator aja. Edison yang mendapat kabar ini bukannya tertarik untuk bekerja sama, justru menjadi emosi. Ia berniat menuntut Westinghouse karena ia anggap telah mencuri teknologinya, sehingga membuatnya merugi sangat besar.
Tapi ia dibuat kaget saat mengetahui bahwa Westinghouse menggunakan generator AC sehingga ia tak bisa menggugatnya. Edison merasa tertantang dan berniat akan mengalahkan Westinghouse bagaimanapun caranya. Tesla lalu menyarankannya agar menggunakan generator buatannya yang telah ia kembangkan. Tak disangkanya Edison berkata bahwa ia sama sekali tak membutuhkannya dan ia hanya bercanda tentang memberinya gaji $5.000. Tesla sangat merasa sakit hati dan tanpa pikir panjang ia pun langsung meninggalkan perusahaan itu tanpa berpamitan. Gak lama kemudian, Edison mengadakan konferensi pers. Dalam kesempatan itu, ia memberitahukan pada para media bahwa arus AC sangat berbahaya, bahkan bisa sampai merenggut nyawa. Berbeda dengan arus DC yang aman dan bisa disentuh dengan tangan kosong. Berita itu dengan cepat menyebar sampai ke telinga Westinghouse. Ia tak menyangka Edison meresponnya dengan cara seperti itu. Bahkan dari itu, ia pun langsung bergerak sendiri untuk mengembangkan bisnisnya itu. Sejak saat itu, mereka berdua bersaing dengan sangat ketat. Banyak wali kota yang ingin mengajak mereka untuk bekerja sama menerangi kota mereka. Edison menjadi pilihan listrik yang aman dan Westinghouse menjadi pilihan listrik yang bersahabat dengan kantong. New York 1887. Secara resmi Tesla mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama Nikola Tesla Electric Light Company. Dengan perusahaan itu, ia berharap bisa mengalahkan Edison yang telah mempermainkannya hingga membuatnya sangat sakit hati. Berdirinya perusahaan itu juga berkat dua investor yang dengan cuma-cuma memberikan suntikan dana yang sangat besar untuk perusahaan baru tersebut. Sementara itu, Edison mendapat kabar bahwa kondisi istrinya semakin parah. Ia diminta untuk menemani istrinya karena bisa jadi itu akan menjadi saat-saat terakhir mereka bisa bersama. Edison tampak sangat sedih dan ia langsung keluar dari kantornya itu. Tapi siapa sangka, bukannya menemui istrinya di rumah yang hanya berjarak beberapa rumah saja, ia lebih memilih menemui rekan bisnisnya di luar kota. Hari pun berganti, Edison pun baru pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Tapi sayang, semua sudah terlambat. Edison sangat frustasi dan merasa sangat bersalah. Bermalam-malam ia hanya menghabiskan waktunya mendengar rekaman suara istrinya yang tak mungkin bisa ia temui lagi. Beberapa bulan setelahnya, saat sedang menikmati sore bersama Insul, tiba-tiba ada orang yang bertanya padanya, mengapa ia selalu berkata bahwa listrik AC berbahaya tanpa ada pembuktian. Edison yang mendengar itu pun langsung tergerak untuk memulai persaingannya lagi melawan George Washington. Hari berikutnya, ia kembali mengumpulkan para jurnalis dan beberapa petinggi pemerintahan di sebuah kandang kuda. Di tempat itu, ia akan menunjukkan betapa bahayanya listrik AC yang akan disetrumkan pada seekor kuda.
Gubernur New York yang datang ke sana tertarik bekerja sama dengan menggunakan metode itu untuk menjadi hukuman mati para narapidana yang lebih manusiawi. Karena hukuman saat ini menggunakan metode gantung yang sangat menyiksa dan jelas tidak manusiawi. Sayangnya Edison dengan tegas menolak tawaran itu. Sementara itu, tak disangkanya Tesla ditipu oleh investornya sendiri. Ia baru saja mencapai titik kesuksesan dan tiba-tiba dipecat dari perusahaannya sendiri tanpa sebab, dan semua hak paten yang didaftarkan ternyata atas nama sang investor. Tak ada yang atas namanya. Metode yang digunakan oleh Edison ternyata tak begitu berhasil. Ia masih kalah saing. Insul pun menganjurkan padanya untuk mengembangkan sayap bisnis saja, yaitu memperkenalkan pornografnya ke publik yang lebih luas. Awalnya sedikit ragu, tapi karena gak ada pilihan lain, ia pun mengambil langkah itu. Acara peluncuran produk pun berlangsung dan gak disangkanya produk itu sangat diminati berbagai kalangan. Mereka memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan, mulai dari merekam suara untuk dokumentasi kebudayaan hingga merekam suara kekasih tercinta untuk menemani tidur. Sementara itu, Westinghouse yang sedang berada di puncak kejayaannya sedang bersama Franklin Pop untuk mengajarkan dinamo motor listrik terbarunya. Karena ada kepentingan lain, ia pun meninggalkan Franklin sendirian. Tapi sialnya, tanpa sengaja, kabel yang akan dipasangnya terbalik sehingga terjadilah konsleting listrik yang amat besar, sehingga membuat Franklin tewas seketika. Edison yang mendapat kabar ini gak menyia-nyiakan kesempatannya. Ia langsung memanggil para wartawan dan menyebarkan berita buruk itu agar semakin meluas. Akibat hal tersebut, Westinghouse mulai mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak kota yang sudah memasang AC memilih beralih ke DC. Tapi untungnya kesialan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba JP Morgan menghubunginya untuk mengajak bekerja sama. Bahkan kerjasama itu tidak main-main, di mana JP Morgan berencana melakukan merger dengan perusahaan Westinghouse. Westinghouse yang sudah punya kekuatan lagi tanpa basa-basi langsung memanggil para wartawan. Ia mengungkapkan bahwa Edison selama ini hanya ketakutan namanya meredup. Bahkan ia sampai menuliskan namanya di semua produk. Tapi ia tak pernah memikirkan inovasi yang lebih menguntungkan masyarakat seperti yang telah dibuatnya. Tentu saja Edison tidak tinggal diam. Ia kemudian diam-diam memutuskan bekerja sama dengan Gubernur New York untuk membuat kursi listrik bertegangan AC yang akan digunakan untuk mengeksekusi para narapidana. Tujuannya adalah agar orang-orang mengira itu buatan Westinghouse dan akan menganggapnya sebagai pembunuh. Hari-hari terus berlalu, gubernur menyusun kursi itu sendiri sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Edison setiap harinya, hingga terciptalah kursi listrik pertama di dunia. Bahkan dalam peluncuran kursi itu dituliskan dengan jelas listrik itu dibuat dengan mesinnya Westinghouse.
Hal itu langsung membuat nama Westinghouse turun. Dalam sekejap popularitas mereka pun bertukar posisi. Hingga suatu hari di suatu siang, saat Edison sedang menikmati hari-hari indahnya bersama anak-anaknya, tiba-tiba Westinghouse menelponnya. Gak disangkanya, Westinghouse berhasil menemukan surat Edison yang dikirim ke gubernur untuk membuat kursi listrik itu. Kini semua orang telah tahu bagaimana siasat-siasat licik Edison sehingga orang-orang mulai tak menyukainya. Edison telah melihat awal kehancurannya, di mana warna merah pada lampu yang ia simbolkan sebagai Westinghouse telah menerangi hampir seluruh daerah. Di tempat lain, Nikola Tesla mencoba peruntungannya kembali dengan mempresentasikan ide-idenya untuk membangun PLTA pertama di dunia yang akan digunakan di air terjun Niagara. Westinghouse yang mengetahui itu tanpa pikir panjang langsung menghampiri Tesla di penginapannya. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung diajak bekerja sama. Nikola Tesla tampak sedikit ragu karena ia takut dibuat sakit hati lagi seperti sebelumnya. Ia kemudian memberanikan diri untuk mengajukan harga pada idenya itu sebesar $5.000. Westinghouse hanya terdiam. Ia kebingungan dengan menurunkannya lagi ke harga $1.000. Mendengar itu, Westinghouse tertawa dan berkata akan membeli ide Tesla dengan harga jutaan dolar dan memberikan penghasilan atas paten itu seluruhnya kepadanya. 5,000. 1,000. Yeah. I'm no genius myself, but that should be millions. Belum sempat berbahagia, tiba-tiba pemilik kontrakan datang dan hendak mengusir Tesla. Karena Tesla belum membayar, Westinghouse pun langsung membayarkannya sampai beberapa tahun ke depan. Pada tahun 1892, Edison akhirnya benar-benar di ujung karirnya. Ia dipecat dari perusahaannya sendiri oleh JP Morgan. Ia yang tak bisa membantah sedikit pun lalu menyampaikan permintaan terakhirnya. Ia berharap nama Edison tetap digunakan pada perusahaan itu. JP Morgan pun menyanggupinya dan perusahaan itu berubah nama menjadi Edison General Electric. Meski ia dipecat, tapi ia tak bisa meninggalkan perusahaannya begitu saja. Ia pun membimbing Insul yang terpilih menjadi wakil direktur di perusahaan itu yang akan menemui anggota komite untuk mempresentasikan kelebihan dari generator arus DC. Hari pun berganti dan tibalah waktu di mana Insul akan mempresentasikan apa yang ia pelajari bersama Edison secara mendalam kemarin. Dengan jelas dan lugas ia menyampaikan seluruh ide cemerlangnya dan memberikan sampelnya secara langsung pada anggota komite. Selain itu, ia pun juga mempertegas bahwa arus AC milik Westinghouse sangat berbahaya agar mereka memilih produknya saja. Setelah Insul selesai, kini giliran Westinghouse yang masuk. Sesampainya di dalam, ia tak banyak bicara. Ia hanya memberikan kertas berisi rancangan anggarannya. Ia lalu berkata, AC dan Westinghouse memang sangat berbahaya, tapi itu murah. Ia lalu pergi begitu saja dari ruangan itu. Para komite lalu mengadakan rapat hingga malam hari.
Dan akhirnya Westinghouse yang terpilih menjadi pemenangnya. Edison telah menyadari kekalahannya ini. Ia pun beralih ke ide barunya, hasil dari pengembangan fonograf. Akhirnya Edison berhasil menciptakan mesin perekam gambar dan suara pertama di dunia yang terus berkembang hingga saat ini dan bisa kita nikmati bersama sebagai alat perekam video. Sementara itu Nikola Tesla dan George Westinghouse berhasil membuat PLTA pertama di dunia, memanfaatkan derasnya air Niagara. Berkat idenya itu, mereka berhasil menerangi banyak bagian Amerika hanya dengan satu sumber energi saja. Mereka telah menempuh jalannya masing-masing dan telah meninggalkan berbagai alat yang sangat berguna bagi kehidupan